Aku bilang. Mana Nas? Mandi. Ikut mana ini? Keren, kita malam ini mau cobain trontonnya Ajo Amir ya. Dia 32 set ya. Oke. Bangkunya standar JRG. Selimputnya kayaknya sama semua kelas ya. Ini terpantal, ada bordirnya tuh. Jarak bang ini bangku belakang luas ya. Ada footrestnya. Yang posisi paling luas itu di sini ya. Seat 1920. Dia pakai toilet tengah. Kalau standar di Aceh memang bersih begini toiletnya ya. Toilet duduk. Ini memang PR banget kalau toilet di tengah ini. Jadi kondekturnya harus rajin cek kebersihannya, wanginya. Simak ya. Sayangnya depan ini kita pakai sekat. Nah, cuma keuntungannya kita ini pakai 42-nya Ajo Amir ini, nggak pakai tameng ya. Ini saya duduk di bangku 2, lumayan lega sih, sama di bangku tadi 28. Nah, jadi untungnya dia ini sekat depannya ini nggak dikasih pembatas lagi, jadi luas. Cuma memang kalau double glass ini ya pandangannya kurang enak ya, apalagi di atas dipasang TV. Nanti kita lihat kayak mana Ajo Amir, apa sama kayak di zamannya 19 tahun yang lalu ya kan. Kita tunggu aja nanti. Ini tampilan depan, tapi kayaknya memang nggak terlalu luas ya. Tapi boleh lah, nanti kita coba dulu di sini. Penarikan di sini dikasih ini apa? Kayaknya kalau buat nyimpen makanan bisa tahan nih di sini. Cuma nggak lihat ada colokan listrik ya. Tapi memang nggak disarankan sih ngecas di sini karena nggak stabil. Apalagi buat ngecas powerbank ya.
Hah? Aslinya beranda. Aslinya batu bara. Di sana lagi. Maju lagi. Lewat Medan. Kawan kerja atau gimana? Kawan kerja Kerja di sana juga. di Bangka ya. Bagian apa meninggal? Ada samping. Kecelakaan. Muter-muter. Terus tiga. Kenapa dari Medan mau ke Aceh, orang Aceh. Tahun ini pun orang Aceh juga. Dalam saya jangan tiup-tiup kali. Ini mana cari kereta? Cat aja. Saya dulu kali naik jet begini. Tadi saya posisi saya di paling belakang. Empat. Ini paling depan. Oh, sempat. Apa? Sempat. 224. Kamu belum bisa dompet. Dikasih 24. Coba dia di belakang. Kalau bisa. Oke friend, kita dapat terminal ya, yang besar, sedang lah. Ini snack Di Banten. packingnya biasa doang. Ini ya, Medan. Itu warna itu udah dekat-dekat anak telepon. Ini ada roti, ini ada mantap nih. Kita mau bersagi ya. Ini jadi ingat kita naik bis tahun 2014an ya, Beda arah. dapat snack ini. Mana dan di mana nih? Baru ya. Kita pasti harus depannya. Di mana? Ada tulisan Lambaru. Dua mobilnya ya? Dua.
original segili 2305.
Friend, ini jam 5.23 ya. Kita istirahat bentar saat subuh. Ini di daerah mana ya? Tapi kayaknya udah masuk Sumatera Utara ya, Besitang kayaknya nih. Ya, Besitang deh. Ternyata di belakang kita ini ada Scania-nya seperti non-stop ya, 21. Jadi kalau pagi suasananya enak di sini, friend. Di sana sinar dari ufuk timur sudah mulai nampaknya merah-merah, oranye. Aslinya cakep. Kita masuk daerah Tanjung Pura ya. Terbilang cepet karena tadi yang jenis jam 8 juga beberapa ada yang terpotong di belakang. Apalagi nanti kita di Binjainya masuk tol ya, kayaknya jadi bakal lebih cepat. Kalau udah masuk daerah sini, friend, itu kawannya tuh truk-truk semua tuh, truk-truk besar. Di sebelah kiri loket apa nih? Ada bus liverynya abu-abu hijau. Jalannya sempit ya, jadi mau motong itu perhitungan banget. Padat. Ini biasanya kalau jam segini kita ketemu sama bis-bis Pekanbaru yang balik ke arah Langkat sini. Biasanya yang ada itu Rapi, Bintang Utara ya. Kalau NPM-nya kayaknya cuma sampai Binjai dia. Rapat coy, rapat. Ini inget Pantura zaman dulu ya, tapi Pantura kan luas jalannya, 2 jalur 3 jalur gitu. Lincah bener Haji Amir nih bawa ini. Jadi tadi ngobrol-ngobrol kan sama akang supir satunya itu. Jadi dari Banda Aceh sampai Medan ini kita isi BBM sekitar 1,5 sampai 1,6 juta ya, sekali putus nih ya. Jadi isi BBM 1,6 jutaan begitu, itu cukup untuk sekali trip.
dari Medan Banda Aceh. Jadi makanya kalau banyak yang penasaran kenapa nggak isi minyak di jalan, isi solar ya, karena BBM segitu cukup untuk sekali jalan 600-an kilometer. Ini Kurnia mana ya? Biren atau Los Mawe Krungguku ini? Sekarang livery begini kan udah jarang masuk Banda Aceh ya. Sekarang yang masuk Banda Aceh itu rata-rata yang AW. Yang liver ini sempat ini sih apa mencuri perhatian ya, karena dari model yang lama yang K besar itu kan tiba-tiba berubah. Kan memang kalau di Kurnia ada beberapa livery, yang marun satu ya, dulu yang punyanya Tengku Ahmad yang nonstop kan keren juga tuh. Jalannya sempit memang, jadi kalau mau motong ya sulit. Mulai terang ya Bren, mata mulai perih nih. Oke, Bren, kita masuk. Ini kayaknya depan jembatan Stabat ya. Iya kayaknya deh. Ini mudah-mudahan tahun ini selesai nih perbaikan jembatannya ya. Jadi biar nggak macet terus di sini. Cakep bener tuh, mataharinya malu-malu ya. Kita sengaja nggak duduk di bawah sini, karena kalau begitu pintu dibuka memang harus berdiri ya, nggak terlalu luas tempat ininya di depan. Ini sebelah kanan Masjid Raya Stabat. Khas Melayu Delhi, warnanya kuning. Ini kita mau lewat rumahnya Wadot. Rumah Wadot di sebelah kanan, nanti belakang Koramil ya. Nah kan, tuh bos-bos rapi yang pulang ke arah Brandan udah mulai masuk ya. Tadi di belakangnya tuh ada juga satu lagi, tapi nggak sempat kita ambil videonya.
Jambi gitu kan, Pekanbaru kayaknya banyak juga dari sini. Makanya Rapi itu sampai berani buka rute sampai Brandan sini ya, Staffat. Mobil apa depan nih? Tapi platnya kuning kok. Oh, ini lagi perluasan jalan kayaknya. Ya lagi dilebarin jalannya. Itu kayak bis kargo kayaknya, kaca kanan kirinya nggak kelihatan. Bis apaan sih? Ya kayak kargo gitu nih, kacanya nggak ada kanan kiri. Kita belok kiri friend, kayaknya masuk ke tol nih. Kita masuk tol Binjai ya friend. Ini dari sini biasanya dia nggak sampai 10 menit udah keluar gate yang satu lagi. Ya kalau nggak macet 15 menit udah masuk pol ya. Keren, ini kita udah keluar dari tol ya. Di depan sana itu ada loketnya Sempati Start, Kurnia juga. Keren, ini kita kayak di Kampung Lalang ya. Kirain keluarnya di dekat tol apa, loket Sempati sana. Bukan ya. Bingung deh. Jadi gini memang crowdednya di Medan ini friend. Orang nggak perhatikan lagi lampu merahnya, terobos terus. Oh tuh tengok tuh Hah? Macam jalan punya dia seorang, main jalan terus masuk terus tuh saya masih bingung ini bisa keluar tolnya di Pinang Maris ini. Depan itu terminal di sebelah kanan, terminal Pinang Maris. Pembangunan semesta. Ini mobil-mobil ke tempat
bininya Ute itu ketangkahan sana dia. Depan sini biasanya udah ada minibus yang ngetem jurusan Brastagi ya, Kabanjahe. Itu sering kasih julukan itu mountain bus ya, memang bus-bus yang dataran tinggi ya. Kita ini masuk terminal nggak, Bren? Oh, ternyata masuk ya. Ini Pinang Maris juga udah mulai sedikit berbenah. Udah ada penataan ya. Tapi ini nggak tahu nih calon-calonnya masih ramai nggak di sini. Makanya kan kalau bus-bus kaca itu punya loket masing-masing di Medan ini biar kita lebih nyaman gitu. Yang depan sana yang warna biru itu apa, Murni atau Sutra ya? Itu mobil ke arah Kabanjahe sana. Rem cek. Mana dia? Pemeriksaan surat dokumen perjalanan. Biasa sih nggak lama. Itu kalau 2-3 tahun kemarin pembangunan semesta yang oranye itu pakai big bus ya. Sekarang udah ganti elop semua. Jumbo besar. Penumpang sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kebisingan dalam perjalanan. Oke, ram ceknya siap. Kita lanjut gerak. Semoga tema yang kami buat Nggak sampai 5 menit ya. Ya, nggak sampai 5 menit. Ram cek sebentar aja. Kami kumpulan anak-anak jalanan Sutra, Sumatera Transport. yang tidak pengangguran tapi tak panjang tangan. Siang malam nongkrongnya di jalanan dan untuk menghibur Anda penumpang di dalam perjalanan. Kalau Anda kasihan, terima kasih. Mudah-mudahan yang ngasih murah rezeki, yang diharap hanya keikhlasan hati. Semoga cukup buat sarapan pagi ini. Amin. Berhati-hatilah di dalam perjalanan. Semoga Anda semua selamat. Oh, dari semua kita. Oke, friend, makasih banyak ya udah nonton perjalanan kita dari Banda Aceh sampai ke Medan. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Sampai ketemu di trip selanjutnya, friend. Makasih banyak. Itu Atlas ya, hijau sana. Yang ujung sana Habis. berapa nih?